Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim. Adakah yang lebih utama dari Lailatul Qadar? Kita saat ini berada di penghujung Ramadan, di ujung 10 malam terakhir. Semoga saja kita benar-benar meraih keutamaan Lailatul Qadar yang amat kita dambakan. Namun demikian, jika kita pun mungkin sudah kehilangan kesempatan untuk meraih keutamaan Lailatul Qadar, sebetulnya kita masih mungkin untuk meraih keutamaan yang setara, bahkan melebihi keutamaan Lailatul Qadar. Apa saja? Pertama, tafakuh fiddin, mendalami agama Islam. Dalam hal ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah Allah Subhanahu wa taala diibadahi atau disembah dengan sesuatu yang lebih utama daripada kepahaman terhadap agama. Sungguh, seorang yang faham agama atau faqih lebih berat dihadapi oleh setan daripada 1000 tukang ibadah. Segala sesuatu ada tiangnya, dan tiang agama adalah fikih atau paham agama." Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ad-Daraqutni. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai penutur hadis ini lalu berkomentar, "Sungguh aku duduk di majelis ilmu 1 jam dan aku paham lebih aku sukai daripada menghidupkan Lailatul Qadar." Dalam kitab Al-Munziri At-Targhib wa Tarhib. Keutamaan tafakuh fiddin memang luar biasa. Terkait itu, Abu Darda berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan bagi dia jalan ke surga. Para malaikat membentangkan sayap-sayap mereka karena meridhoi para pencari ilmu. Seorang alim atau berilmu senantiasa dimintakan ampunan kepada Allah oleh makhluk yang ada di langit maupun di bumi. Bahkan dimintakan ampunan oleh ikan-ikan di dalam air. Sungguh keutamaan seorang alim atau berilmu dibandingkan dengan tukang ibadah adalah seperti keutamaan cahaya bulan purnama dibandingkan dengan cahaya seluruh bintang gemintang. Para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mewariskan ilmu. Siapa saja yang memperoleh ilmu, dia memperoleh keuntungan yang besar." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sahabat yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Jika datang kematian atau ajal kepada seorang pencari ilmu sementara dia dalam keadaan mencari ilmu atau hadir di majelis ilmu, maka matinya terkategori mati syahid atau mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mati syahid." As-Suyuti dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir. Yang kedua, jihad fi sabilillah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berjaga-jaga 1 jam di medan perang fi sabilillah adalah lebih baik daripada menghidupkan Lailatul Qadar di samping Hajar Aswad." Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Sahabat, bayangkan, menghidupkan Lailatul Qadar adalah keutamaan, apalagi dilakukan di tempat utama, di tanah yang suci, tentu jauh lebih utama. Namun ternyata berdasarkan hadis yang disebutkan tadi, keutamaan tersebut bisa dikalahkan oleh jihad atau perang fisabilillah, meski sekedar berjaga-jaga 1 jam saja di medan perang. Dan hadis ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Maukah kalian aku beritahu tentang suatu malam yang lebih utama dari Lailatul Qadar? Itulah malamnya seorang penjaga yang berjaga-jaga di suatu wilayah yang menakutkan di medan perang fisabilillah. Dan dia amat berharap tidak kembali kepada keluarganya, berharap mati syahid." Masalahnya, bagaimana kita dapat meraih keutamaan jihad atau mati syahid sementara kita saat ini tidak dalam wilayah perang dan berada dalam kondisi damai? Masih bisakah kita meraih keutamaan jihad dan mati syahid? Tentu bisa. Bagaimana caranya? Inilah cara yang ketiga, yaitu melibatkan diri di medan dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar, terutama yang ditujukan kepada para penguasa zalim. Sebabnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ingatlah, jihad yang paling utama adalah menyampaikan kata-kata kebenaran di hadapan penguasa zalim." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud.
Inilah keistimewaan yang bisa menyamai keutamaan Lailatul Qadar, dakwah dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, khususnya yang ditujukan kepada penguasa, atau muhasabah lil hukam, melakukan nasihat. Alhasil, selain bersemangat berburu keutamaan malam 1000 bulan atau Lailatul Qadar saat ini, semoga kita pun tidak lupa untuk selalu antusias meraih keutamaan pahala mati syahid, salah satunya melalui dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Selain tentu terus melakukan upaya tafaquh fiddin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.